kasih Pak Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kasus ketiga yang akan ditangani oleh Pak Bahri sebagai coach dan Ibu Sulfi sebagai coach dan saya sendiri dan Pak Irawan sebagai pengamat. Adapun narasi dari kasus ketiga ini yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku tes. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi? Baik, kami sebagai sutradara memberikan kesempatan kepada coach dan coach untuk melaksanakan praktik coaching dengan waktu tempat. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulfi. Waalaikumsalam Pak Bahri. Oh iya, Bu Sulfi, mohon maaf sebelumnya ya. Akhir-akhir ini kelihatannya Bu Sulfi menurun. Biasanya ceria, suka bercanda. Loh, sekarang kok tiba-tiba terdiam saja di tempat duduknya. Mungkin Ibu boleh berbagi rasa kepada saya. Sekali lagi, mohon maaf ya Bu. Silakan. Iya, tidak apa-apa Pak. Sebenarnya dari kemarin saya cari Bapak. Ada yang perlu saya ceritakan. Ini Pak, saya punya masalah. Iya Pak. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Ibu Sulfi seperti itu? Itu kan hari Kamis kemarin supervisi manajerial. Kebetulan kelas saya dijadikan sebagai tempat supervisi oleh pengawas. Nah, iya. Dan besoknya hari Jumatnya itu saya dipanggil di ruang kepala sekolah. Gitu ya. Iya Pak. Jadi apa kira-kira tujuan hari ini kita bicarakan? Iya Pak, saya mau minta solusi Pak ini mengenai masalah saya. Karena ternyata setelah dipanggil kepala sekolah, saya mendapatkan teguran Pak. Tegurannya itu di kantor dan didengar oleh guru lain. Itu mengenai supervisi. Ternyata pengawas merasa keberatan dengan hasil supervisinya Pak. Gara-gara begitu, ketika dipanggil oleh kepala sekolah, apa kata beliau dengan? Menurut beliau, informasi dari kepala sekolah katanya saya mengajarnya tidak menggunakan teks Pak. Memang saya akui pada saat itu saya tidak membawa buku teks, tetapi media yang saya tampilkan itu ada Pak. Kemudian referensi yang lain sudah lengkap di meja yang saya tempati mengajar itu Pak. Walaupun itu beda dengan buku teks yang dipegang sama siswa, tetapi itu saya kira itu tidak keluar dari kurikulum kita Pak yang digunakan di sekolah kita. Ternyata
Pak pengawas itu keberatan. Mungkin faktor ini juga Pak, karena nada suara saya tinggi waktu mendapatkan teguran itu Pak. Oh iya, mungkin saja ya Bu. Tapi emangnya Ibu semua ini mengajar pakai apa sih? Apakah memangnya tidak pakai buku paket? Terus pakai apa ya? Saya biasanya Pak mengajarnya itu pakai modul. Modulnya itu hanya semacam ringkasan materi Pak. Misalnya saya mengajarkan di IPA itu pencernaan, jadi itu ringkasan materi hanya pencernaan saja Pak. Jadi yang materi yang lain itu saya tidak masukkan Pak. Jadi setiap saya mengajar itu tergantung dari KD yang mau dicapai. Selanjutnya untuk media saya gunakan PowerPoint. Biasanya kan saya mengajarnya IPA Pak. Saya mengajarnya itu biasanya di lab ataupun di lingkungan sekitar. Tapi kalau dalam kelas biasanya itu Pak, media yang anak-anak mudah pahami, saya gunakan PowerPoint Pak. Itu bagus sebenarnya itu yang dilakukan Bu Sulfi. Selain terus selain pembelajaran dengan media yang menarik bagi siswa, Bu Sulfi, kira-kira media apa lagi yang digunakan selain itu? Itu Pak bahan ajar saya setiap bab itu yang saya gunakan Pak. Oh iya. Kalau begitu, menurut Bu Sulfi, dengan menggunakan media tersebut apakah memang sangat efektif? Nah, kira-kira buktinya yang Bu Sulfi lakukan kalau memang dikatakan efektif atau tidak? Terus terang Pak, pada saat buka itu memang ada beberapa siswa yang saya lihat yang kurang mungkin konsentrasi Pak, sehingga itu juga mungkin pengawas merasa bahwa kalau tidak menggunakan teks yang secara efektif itu pembelajaran tidak berjalan dengan efektif Pak. Oh, begitu ya. Jadi mungkin Bu Sulfi juga harus melakukan mindfulness di situ kalau tidak konsentrasi. Bisa juga barangkali melakukan ice breaking. Terus selain itu ada lagi yang bisa Ibu Sulfi lakukan selain dari itu? Begini Pak, itu kan yang minta pengawas adalah buku teks. Saya rencana seperti ini Pak. Ya itu kan setiap bab itu ada rangkuman materinya. Kemudian saya rencana itu membuat kayak semacam modul Pak. Menurut Bapak bagaimana ide saya? Bagus sekali itu. Itu ide yang cemerlang. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Sulfi hanya saja mungkin persepsinya pengawas yang berbeda. Ya, Terus? bisa saja Pak. Terus Bu Sulfi, apakah Ibu Sulfi gara-gara itu ditegur tidak menggunakan buku paket? Kalau begitu, pasti kalau Ibu Sulfi sebelum membuat media, pasti contekannya dari buku paket, pasti ringkasannya dari buku paket. Jadi bagaimana menurut Ibu Sulfi? Jadi ringkasan materinya itu saya ambil sebenarnya dari buku paket, cuma buku paketnya saya tidak bawa. Itu tapi ringkasan-ringkasan ya Pak, supaya mudah saya gunakan. Jadi rencananya nanti seperti itu, saya mau buat kayak semacam modul untuk saya Pak. Oh iya. Jadi ide Bu Sulfi itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, selain membaca buku, kemudian melihat informasi data dari internet, kemudian
yang belajar dari lingkungan sekitar, apalagi guru IPA ya, guru IPA. Jadi banyak sumbernya berkisar di lingkungan kita. Jadi tidak apa-apalah kita meramu materi itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Bu Sulfi. Terus sumber apa lagi yang biasa Bu Sulfi peroleh ketika meramu materi dalam bentuk step-step modul seperti itu? Biasanya Pak, saya kan di sekolah kami sudah disiapkan buku Pak. Itu buku banyak untuk referensi. Itu juga saya jadikan sebagai tambahan referensi Pak. Pak, saya penasaran tadi tuh dengan modul, nanti saya mau buat modul aja ya Pak? Ya, itu cukup bagus idenya. Saya mendukung, Bapak mendukung. Itu ide cemerlang untuk seorang guru yang profesional, terutama guru IPA yang masih muda. Oh iya, kalau boleh tahu, seberapa banyakkah kira-kira Bu Sulfi rangkuman yang sudah dibuat sebagai bahan materi, bahan ajar dalam semester ini? Kalau semester ini Pak cukup banyak ya Pak, karena kan masing-masing setiap materi itu saya buatkan rangkuman. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak bisa jadi nanti ya Pak, saya rencana mau buat modul saja Pak. Modulnya itu nanti saya desain sampulnya di Canva saja Pak. Kalau begitu tidak salah, berarti Bu Sulfi sudah menggunakan buku, karena modul itu merupakan sebuah paket buku dalam bentuk modul atau bahan ajar. Jadi boleh nanti Ibu Sulfi membuat sebuah model modul yang lebih menarik, menggunakan cover-cover yang menarik, kemudian dipakai untuk di sekolahnya, bukan saja di sekolahnya, tapi bisa berbagi dengan sekolah lain yang ada di kecamatan ini. Iya Bu? Iya Pak, dan saya rencana Pak, saya ingin temui langsung Pak Pengawas, minta maaf, kemudian saya mau perlihatkan modul yang saya rencana buat nanti ya Pak, bahwa ini merupakan ringkasan materi dari buku paket siswa yang gunakan. Terima kasih Pak Bahri sudah menjadi tempat curhat saya malam ini. Iya, terima kasih. Ternyata itulah puncak masalahnya selama ini. Ibu Sulfi murung terus. Saya rindu kok ceria tawanya, tapi saya selalu melihat murung. Akhirnya hari ini bersyukurlah bisa tersenyum. Alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih motivasinya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya, saya masuk kelas dulu Pak. Masih ada jam. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Tadi baik, saya langsung saja komentari singkat saja. Pertama, Coach Pak Bahri sebagai coach sudah membuka percakapan dengan akrab dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mampu membuat coachnya menceritakan dengan lengkap apa masalahnya itu, kemudian tujuan, model cerita, model tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tergambar semua dalam dialognya. Alhamdulillah secara cukup dari saya. Silakan Pak Samsuri. Saya akan mengomentari apa yang praktik coach
kemudian coach sudah menyampaikan membuka pertanyaan dan dapat mengeksplor coaching untuk menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Kemudian dari identifikasi, pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka dan mampu mengeksplor, coach memberikan respon dengan lancar. Kemudian dari rencana aksi, coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coaching. Kemudian dari segi tanggung jawab, coach sudah bertanya dan mengarahkan coach untuk berkomitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis kertas. Itu saja Pak. Jadi itu saja mungkin tanggapan saya terhadap praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Bahri dengan Saya memberikan ke Pak Irawan.